Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3B S1 yang beranggotakan Nur Fauzia, Natasha Anissa, Dimas Anjaswari, Ali Muzaki, dan Renaldi Juwan akan mensimulasikan equilibrium reaction pada aplikasi HiSys. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Sebelum mensimulasikan kasus, kita bahas dulu apa itu equilibrium reaction. Reaksi equilibrium ini banyak dikembangkan untuk model yang merepresentasikan reaksi pergeseran gas air. Peran reaksi WGS adalah untuk meningkatkan hasil H hidrogen dan mengurangi konsentrasi karbon monoksida sesuai kebutuhan sel untuk mencegah anoda diracuni dan efisiensi sel tiba-tiba turun. Reaktor equilibrium adalah bejana yang memodelkan reaksi kesetimbangan. Aliran keluar reaktor berada dalam keadaan kesetimbangan kimia dan fisika. Kumpulan reaksi yang dipasang ke reaktor kesetimbangan dapat berisi jumlah reaksi kesetimbangan yang tidak terbatas yang diselesaikan secara berurutan, baik komponen maupun proses. Kasus yang ada di buku dikatakan penerapan baru hidrogen sebagai bahan baku sel bahan bakar untuk sumber tenaga bergerak atau sel bahan bakar PEM mensyaratkan gas masuk anoda memiliki konsentrasi CO lebih rendah dari 10-20 ppm. Jika tidak, anoda akan teracuni dan efisiensi sel tiba-tiba turun. Oleh karena itu, jika hidrogen dihasilkan dari hidrokarbon atau pembentukan kembali alkohol, pemurnian diperlukan untuk mengurangi kadar CO sesuai kebutuhan sel. Rangkaian pemurnian yang paling memungkinkan secara teknologi terdiri dari reaksi pergeseran gas air atau WGS. Reaksinya adalah CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah hidrogen. Langkah pertama yaitu dikatakan untuk capture ini kita akan menggunakan hasil penyimpanan dari capture sebelumnya yang membahas tentang conversion reaction. Tetapi pada kali ini kita pada komponennya akan menambahkan H2O. Ini hasil save pada conversion reaction pada capture sebelumnya. Di soal dikatakan kita akan menambahkan H2O. Jadi kita akan kembali ke properties. Pada komponen listnya kita akan akan menambahkan H2O. Ya, sudah. Setelah itu kita ke reaksi. Karena reaksinya di sini kita akan menggunakan reaksi baru, kita akan menambahkan reaksi. Setelah itu kita menambahkan reaksi equilibrium. Kita close. Kita klik 2 kali. Reaksinya seperti yang ada di soal tadi, yaitu CO ditambah H2O atau air menjadi CO2 ditambah hidrogen. Masukkan koefisien stokiometrinya yaitu -1, -1, 1, 1 sampai balance errornya menjadi 0. Setelah itu kita close. Kalau sudah pada
nama set reaksinya bisa kita ganti jadi WGS reaction set atau water gas shift reaction. Setelah itu kita masuk ke simulation. Ini tampilan simulasi yang udah ada pada chapter sebelumnya. Kita tinggal melanjutkan ke equilibrium reaction-nya. Setelah itu kita buka flowsheet dan buka model and stream. Kemudian kita tambah lagi material streamnya. Setelah itu kita klik 2 kali, ubah namanya menjadi stream, kemudian masukkan temperaturnya yaitu 100 derajat Celcius dengan tekanan 2 bar dan molar flow-nya 100 kg/mol per hour. Kita masuk ke komposisi, masukkan komposisi H2O-nya yaitu 1. Sudah kita klik pada mole fraction, kemudian OK. Kemudian kita buka lagi paletnya, buka reaktor dan pilih equilibrium reaktor. Reaktornya kita klik 2 kali, kemudian ubah namanya menjadi WGS reaktor. Pada feed masukkan stream dan ox vapor. Pada produk bagian atasnya ubah namanya jadi WGS vapor, walaupun nanti di bawahnya produk pada liquidnya 0, tetap kita tulis namanya jadi WGS liquid. Jangan lupa kita masukkan juga reaction setnya. Reaction setnya yang barusan kita tambahkan yaitu yang WGS reaction set. Setelah itu dia bisa OK menjadi hijau, lalu kita close. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu pertanyaan yang ada di buku yaitu berapa molar flow pada WGS vapor untuk metana, oksigen, CO2, nitrogen, CO, dan hidrogen. Caranya yaitu kita bisa show table terlebih dahulu, lalu ubah variabelnya menjadi pilih master komponen molar flow dan pilih komposisi-komposisi yang tadi ditanyakan, yaitu metana, oksigen, CO2, nitrogen, CO, dan hidrogen.
Setelah itu kita close. Di sini dapat hasilnya yaitu molar flow pada metana 25,4 kg mol per hour, pada oksigen 0, pada CO2 50,9972 kg mol per hour, pada nitrogen 205,4 kg mol per hour, pada karbon monoksida atau CO 23,6028 kg mol per hour, dan hidrogen 165,5972 kg mol per hour. Sekian dari tutorial kelompok kami.